Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, perkenalkan kami dari kelompok 2 PGSD 4A yang beranggotakan Andini Amalia Suwardi dengan NIM H2010038, Berlian Pramulya Ramadan dengan NIM H2010258, Cantika Nurfaidah dengan NIM H2010331, Dewi Kusumawardani dengan NIM H2010095, Dila Maria dengan NIM H2010221, dan yang terakhir Siti Sukmayanti dengan NIM H2010380. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiworo yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan kami. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model dan Metode Pembelajaran IPA SD. Selamat menonton teman-teman. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pendekatan yang berisi cara dan langkah-langkah seorang guru dalam menyampaikan suatu pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, disertai pengembangan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Ciri-ciri model pembelajaran menurut Egen dan Kauchak 2012. Yang pertama, fondasi. Model pembelajaran didukung oleh teori dan penelitian tentang pembelajaran dan motivasi. Yang kedua, tujuan. Model pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan dari berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta memperoleh pemahaman mendalam tentang bentuk spesifik materi. Yang selanjutnya itu fase. Model pembelajaran mencakup serangkaian langkah-langkah atau fase yang bertujuan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Model pembelajaran. Arens dalam Trianto 2012 menyeleksi 6 model pengajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, diantaranya presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah, dan diskusi kelas. Model pembelajaran yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Pengajaran langsung adalah suatu model pembelajaran yang bersifat teacher center. Lebih lanjut, Arens dalam Trianto 2012 menyatakan bahwa model pengajaran langsung adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola bertahap. Adapun langkah-langkah merencanakan pembelajaran langsung, yang pertama, merumuskan tujuan. Tujuannya dirumuskan disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, memilih atau isi. Dalam hal ini adalah materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, melakukan analisis tugas. Yang keempat, yaitu merencanakan waktu dan ruang. Materi selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini dapat didefinisikan sebagai interaksi antara stimulus dengan respon, yang merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Menurut Andres dan Trianto, salah satu contoh model pembelajaran berbasis masalah ini adalah model inquiry. Inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, penyelidikan. Menurut Trianto, pada tahun 2009, sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry ini yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap percaya diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembelajaran kooperatif memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa untuk melatih kepemimpinan dan keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan berinteraksi dengan perbedaan latar belakang siswa. Pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa tipe. Berikut ini tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu STAD atau
Student Team Achievement Division, yaitu gagasan adanya STAD ini adalah siswa dapat saling membantu dan mendukung temannya yang lain. Namun, pembelajaran ini masih menekankan tanggung jawab individu yang mengakibatkan semua siswa memiliki tanggung jawab untuk saling membantu. Yang kedua yaitu TGT atau Teams Games Tournament. Menurut Slavin pada tahun 2005, berikut langkah-langkah TGT. Di antaranya yang pertama penyiapan materi, yang kedua kelompok atau tim, dan yang terakhir turnamen. Model pembelajaran terakhir yaitu Jigsaw. Jigsaw adalah salah satu dari metode-metode kooperatif yang baik atau fleksibel. Model pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu variasi model collaborative learning, yaitu proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, dan keterampilan yang dimilikinya. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran IPA. Ada beberapa model yang biasa dilakukan dalam pembelajaran IPA. Berikut ini contoh model pembelajaran IPA dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran CLIS atau Children Learning in Science. Model ini dikembangkan oleh kelompok Children Learning in Science di Inggris. Adapun langkah pembelajaran model ini menurut Samatoa pada tahun 2011. Yang pertama, orientasi, yang kedua pemunculan gagasan, yang ketiga penyusunan ulang gagasan, yang keempat penerapan gagasan, dan yang terakhir pemantapan gagasan. Yang kedua yaitu model pembelajaran CATS, yaitu Science, Environment, Technology, Society. Model pembelajaran ini merupakan konsep belajar bermakna untuk peserta didik. Karena peserta didik diajak langsung mempelajari materi IPA dari dampak teknologi yang ada di lingkungan sekitar. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran CTL. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menurut Trianto pada tahun 2012, pendekatan CTL ini memiliki 7 komponen diantaranya. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Pada pendekatan ini menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Kedua, yaitu inquiry, merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari penemuan sendiri. Yang ketiga yaitu bertanya, bisa dilakukan oleh guru dan siswa. Pertanyaan guru digunakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara kritis dan mengevaluasi cara berpikir siswa, sedangkan pertanyaan siswa merupakan wujud keingintahuan. Yang keempat yaitu refleksi, adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu dan merupakan respon terhadap kegiatan serta aktivitas atau pengetahuan baru yang diterima atau dilakukan. Dan yang terakhir yaitu penilaian autentik. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian bukanlah untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Pembelajaran yang benar harus menekankan pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari atau learning how to learn, bukan ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir periode pembelajaran. Yang berikutnya ada metode pembelajaran IPA. Yang pertama ada metode ceramah. Ceramah merupakan penuturan bahan pelajaran yang disampaikan secara lisan. Sujana 2013.
Metode ini tidak selamanya jelek jika digunakan dalam pembelajaran. Metode ini lebih sesuai jika diberikan pada materi yang berbentuk pengetahuan faktual ataupun deklaratif. Metode ini akan mendapatkan hasil yang baik jika didukung dengan menggunakan media dan skenario pembelajaran yang tepat. Metode ceramah terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap persiapan, yaitu tahapan di mana guru menciptakan kondisi belajar yang baik sebelum mengajar. Yang kedua, ada tahap penyajian. Tahap ini merupakan tahap penyampaian materi pembelajaran. Yang ketiga, ada tahap asosiasi. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan dan membandingkan bahan ceramah yang diterimanya. Yang keempat, ada tahap generalisasi dan kesimpulan. Tahap ini, kelas menyimpulkan hasil ceramah yang umumnya siswa mencatat bahan yang diceramahkan. Yang kelima, ada tahap evaluasi, merupakan tahap terakhir untuk melakukan penilaian terhadap pemahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. Yang kedua, ada metode diskusi presentasi. Menurut Sujana 2013, metode diskusi pada dasarnya merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu. Metode ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk bekerja secara kooperatif, di mana siswa saling bekerja sama dan saling menghargai. Selain itu, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, siswa serta siswa mampu mengembangkan dan berani memberikan ide secara bebas. Metode ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, ada tahap persiapan. Pada tahap ini, perencanaan sebelum melakukan diskusi di mana guru harus mampu menentukan tujuan pembelajaran, peserta diskusi, masalah yang akan disampaikan kepada siswa, serta waktu dan tempat yang dibutuhkan untuk diskusi. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dimulai dari pembentukan kelompok diskusi beserta struktur kelompoknya, ketua dan sekretaris, membagi tugas dalam diskusi, merangsang siswa untuk berpartisipasi, mencatat ide yang penting, dan menghargai setiap pendapat yang diajukan. Yang ketiga, tindak lanjut diskusi. Pada tahap tindak lanjut berisi kesimpulan yang dilanjutkan presentasi hasil diskusi. Sebagai seorang guru juga memberikan penilaian sebagai perbaikan untuk diskusi yang akan datang. Metode demonstrasi. Menurut Wisudawati 2012 dalam pembelajaran IPA, metode ini dapat dilakukan dengan menghindarkan objek nyata ke kelas, pemodelan urutan ke suatu kegiatan eksperimen. Misalnya pada pembelajaran ini, guru mendemonstrasikan tentang proses daur air ataupun proses tata surya. Adapun urutan kegiatan menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama, kegiatan perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap tindak lanjut. Metode simulasi. Metode ini merupakan metode yang menyenangkan yang membuat siswa merasa IPA sebagai pembelajaran yang menyulitkan, karena siswa merasa memerankan sesuatu hal. Tugas pemeranan ini membuat siswa merasa percaya diri, kreatif, dan senang sehingga dapat memotivasi siswa dalam belajar. Adapun metode simulasi yang dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, persiapan peserta. Yang ketiga, perjalanan simulasi. Yang keempat, diskusi. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan pengembangan dari metode ilmiah yang terdapat dalam IPA. Metode ini membantu siswa dalam memahami materi sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena siswa dapat mengamati secara langsung fakta yang ada pada sesuatu benda atau suatu proses. Pelaksanaan metode pembelajaran ini dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar, atau seperti laboratorium atau lingkungan sekolah. Pelaksanaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA, misalnya materi perubahan wujud benda, melalui metode eksperimen ini, siswa mampu mengamati proses perubahan wujud benda secara langsung. Yang terakhir yaitu metode karya wisata.
Dalam hal ini bukan hanya karya wisata kunjungan ke tempat yang jauh atau ke tempat wisata, namun karya wisata di sini dapat diartikan kunjungan atau belajar di luar kelas. Misalnya siswa diajak guru untuk melakukan pendataan ke dinas kesehatan setempat untuk mengetahui jumlah pasien yang menderita penyakit peredaran darah seperti serangan jantung, stroke, varises, dan lain-lain. Sudajana 2012 menjelaskan langkah-langkah melakukan metode karya wisata sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan karya wisata. Pada tahap ini terdiri dari merumuskan tujuan pembelajaran, menetapkan objek karya wisata yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, menetapkan waktu pelaksanaan karya wisata, menyusun rencana pembelajaran, dan merencanakan perlengkapan belajar. Yang kedua yaitu pelaksanaan karya wisata. Pelaksanaan di sini adalah saat di tempat tujuan dan dibimbing oleh guru. Yang ketiga yaitu tindak lanjut. Di tahap ini siswa diminta untuk membuat laporan hasil kegiatan karya wisata yang telah dilakukan sebelumnya. Laporan bagi siswa sekolah dasar harus diberikan poin-poin atau aspek yang penting yang harus dituliskan untuk memudahkan siswa mengerjakan dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan. Jadi kegiatan karya wisata ini biasanya disukai oleh siswa karena siswa belajar di luar kelas. Namun saat kegiatan karya wisata ini dilakukan perlu perhatian yang lebih besar kepada siswa karena tingkat konsentrasi siswa di dalam kelas dan di luar kelas itu berbeda. Saat di luar kelas, siswa cenderung kurang kondusif dibandingkan di dalam kelas. Baik, sekian penjelasan tentang model dan metode pembelajaran IPA SD. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.